hukum. Jadi saya ingin seandainya nanti saya udah lulus, ilmu saya ini bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ayo awas dulu, awas. Ayo bu, ayo bu langsung. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dewi Persik yang menyebut sang kekasih sempat bertengkar dengan Rian Ibram karena cemburu. Dewi Persik menceritakan kisah perselisihan antara kekasihnya Ruli dengan Rian Ibram, host Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV. Perselisihan antara Ruli dengan Rian disebabkan karena terjadi salah paham di antaranya. Pertengkaran itu pun diakui oleh Dewi Persik sudah selesai. Keduanya pun kini berhubungan dan berteman dengan baik. Emang kayak gitu dari dulu, karena Mas Rian tuh jatuh cinta sama gua, lu jujur. Iya. Dasar. Apa sih kenapa? Udah, juga aja saya. Udahan nih, udah wawancaranya. Ngomongin apa sih? Kita makin dasar putus. Enggak apaan? Kita sebagai sahabatnya Dewi Persik, kita coba mau bilang terima kasih. Oh my karena pada God. akhirnya. Jadi gosipnya ini dari lu. Enggak dari gue. Emang udah nyata. Siapa bilang gosip? Orang fakta. Enggak, itu mereka biasa. Mereka tuh pengen aku tuh sendiri gitu loh. Karena kalau aku nikah, otomatis kan mereka kan nggak bisa. Kita yang mau kamu sendiri, kamu yang pengen sendiri. Tapi gimana nih Mami? Mereka ini teman-teman aku ini udah biasa kayak gini, apalagi dia gitu. Siapa dia? Siapa Mas sih? Rian. Lu aja punya perasaan sama Rian. Mas Rian yang bolak-balik ngomong tentang si pilot itu mulu, lu sampai berantem sama dia lo. Siapa pilot? Aku gak kenal. Bukan kan gara-gara. Oh jadi Rian berseteru sama pilot itu? Astagfirullahaladzim. Gitu. Oh my god. Pantesan putus gara-gara Rian nih ya berarti ya. Kan dia telepon, yang angkat dia, di teleponan. Oh Rian tuh nelpon-nelponin Kak Dewi? Iya. Astagfirullahaladzim. Mikung. Astagfirullahaladzim. Mikung memang. Ya kalau pilotnya nggak ada mah Dewi yang telepon aku. Udah saya udah gitu lah. Ya itu teman-teman yang buat, nggak ada, masih aja gitu. Iya, itu berita dari mana gitu loh. Itu yang aku tanya itu berita dari mana. Aku cuman nggak tahu. Cuman kalau misalkan saat ini memang beliaunya lagi sibuk, kan lagi ada pembukaan dari maskapainya itu ke Perth gitu. Itu memang iya. Jadi jarang ketemu tuh memang iya. Dikledekin kayak gitu, kesel nggak Mbak? Ya menurut aku sih baik ya, karena fotonya aku aja masih dipajang sama dia gitu. Cuman kalau secara intens ketemu, karena mungkin teman-teman tuh kan intinya teman-teman tuh pingin waktunya aku, mereka nggak pingin aku punya pasangan. Mereka nggak, kalau punya pasangan kan otomatis kalau mereka ngajakin ayo ke sini, aku kan bilang nggak bisa. Padahal bukan karena ada cowok atau ada pacar, tapi karena memang kan aku selalu bawa mamiku kalau kemana-mana. Gitu, aku sama Mas Ruli datang aja mamiku juga aku bawa gitu. Jadi aku nggak pernah berduaan karena memang kan belum nikah gitu. Mbak Dewi dibilang putus sama teman-teman, Mas Rulinya kesel nggak sih atau keki nggak? Kalau Mas Ruli ada masalah sama Mas Rian, iya. Jadi Mas Rian itu kan suka bercanda. Mungkin Mas Ruli baper. Jadi pas telepon diangkat sama Mas Rian, sama Mas Ruli. Karena si Mas Riannya ngomongnya tuh kayak gue butuh DP, gue mau ngomong sama DP gini-gini tuh. Mas Riannya tuh ngambek gitu loh. Ngambek, terus akhirnya aku berantem sama dia di depan ada Mas Ruli tuh merasa bahwa kok lu lebih belain teman-teman kamu gitu loh ketimbang aku gitu. Habis itu udah langsung dia kesel, di blok gitu doang. Di blok infonya, tapi udah baikan, udah nggak ada masalah apa-apa. Cuma itu doang gitu. Terus Jadi kapan nikahnya? aku kan nggak tahu aku kan pihak perempuan, aku nggak ngerti. Ya kalau jadi nikah sama Mas Ruli ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak jadi nikah ya kita cari target 500 juta yang lain. Oke dan Berita selanjutnya datang dari Ferry Irawan yang mengaku sudah move on setelah bercerai dari Vena Melinda.
Artis peran Ferry Irawan mengaku sudah move on alias merupakan masa lalunya dengan mantan istrinya yakni Vena Melinda. Ferry memastikan ia sudah mulai membuka hatinya untuk wanita lain. Jadi apabila ada wanita yang hendak menjadi pasangan hidupnya, Ferry mengatakan harus mendapatkan restu dari sang ibu. Ferry mengaku sudah menutup rapat identitas perempuan itu ke publik. Yang jelas, ia sudah mengenalkannya ke ibundanya. Ferry mengaku sudah dekat dengan wanita lain yang bukan dari kalangan artis maupun politisi. Sebagai informasi, Vena Melinda dan juga Ferry Irawan ini telah resmi bercerai pada Kamis 3 Agustus 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat sidang online atau e-court. Ada tugas pertama yang harus saya tangani. Kenapa sih akhirnya berpartner ya setelah menjadi keluarga? Alhamdulillah semuanya sudah qadarullah sudah seperti itu. Belum lagi saya harus menyiapkan di akhir Oktober, awal November ini ada satu persiapan film untuk 2024 yang harus saya jalani. Makin sibuk kayak ini. Alhamdulillah. Pak, bagi waktunya kayak gimana? Ya itulah bagi waktunya saya harus pintar-pintar ya. Karena kan bagi waktu itu dengan kesibukan yang luar biasa sekarang saya jalanin ini ya memang membutuhkan ekstra tenaga dan pikiran yang lebih. Tapi selain itu juga masih sibuk juga main medsos. Alhamdulillah. Kemarin kenapa tuh coba bikin medsos konten kita? Ya nggak tahu, saya juga tiba-tiba menjadi viral karena alhamdulillah semua konten yang saya buat tuh beberapa itu sekitar 5 atau 6 ya kalau nggak salah itu di notifikasinya itu saya tembus ke FYP di atas 1 juta, bahkan mencapai 2,3 juta. Bakal bicara serius nggak sih? Ya pastilah sesuatu yang di maintain secara serius itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi dampaknya kan itu juga aktif ya kayak gitu ya. Iya, memang saya juga alhamdulillah saya baru 2 minggu resminya ya membuat akun tersebut. Jadi alhamdulillah feedbacknya ya saya juga nggak nyangka bisa seperti ini. Jadi saya hanya bisa mengucap apapun itu ya alhamdulillah. Dan masih disangka-sangka ke mantan Ya itu sih bebas ya orang mau berpendapat, mau berpikir apapun juga. Karena buat saya kalau saya selalu di kata-kata terakhir ini hanya sebatas hiburan. Mudah-mudahan terhibur. Tidak ada tendensi saya untuk menyindir pihak mana. Jadi kalau terhibur ya alhamdulillah. Dan saya selalu menambahkan tetap berpikir positif. Karena apapun itu kalau kita membuat suatu hal yang positif, kalau orang sudah menanggapinya dengan negatif, apapun itu pasti akan jadi negatif. mulai membuat bercandaan terhadap peristiwa yang masih dialami, tapi Mas Ferry udah pertanda mulai move on. Sebenarnya saya itu nggak terlalu saya ini ya, yang buat saya yang sudah lewat ya itu sudah lewat. Yang penting buat saya adalah hari ini dan masa depan. Jadi apapun itu ya buat saya hanya ketawa. Tapi benar-benar Hah? Insya Allah. Karena saya hidup itu kan harus terus berjalan, nggak boleh stuck di satu titik. Itu buat saya, jadi ya harus mulai membuka hati. Kenapa? Boleh membuka hati ke Ya, wanita-wanita insya Allah. mungkin. Insya Allah. Ada kriteria khusus dari Mas Sunan setelah yang kemarin terjadi itu, Ferry? Mas Ferry maksudnya. Ya Pak. Mas Ferry ya ada kriteria khusus gitu. Sementara ini sih ada yang ya namanya juga sahabat gitu ya. Adalah Selain sabar ada lagi. pokoknya kali ini saya benar-benar nggak mau gegabah. Saya juga lebih meminta restunya Mami untuk hal yang satu ini karena saya takut akan mengecewakan beliau lagi. Jadi kalaupun itu kan saya juga kan nggak boleh punya rasa trauma, karena kan itu nggak boleh. Karena kan jodoh maut rezeki itu udah Allah yang jamin dan tidak akan bergeser sedikit pun datang. Kalau memang sudah waktunya akan jadi milik saya ya Allah akan tetapkan. Dari kalangan selebritas lagi atau politisi bahkan Pengusaha lebih selektif lagi mungkin. Biasa aja. Baru batas itu bebas sekarang. Ada kode. Oh, bilang tadi udah ada. udah dipublish apa gimana Mas? Hah? Yang udah dipublish ya. Nanti lah. Kapok dengan selebriti atau bagaimana? Oh, nggak boleh kapok dengan segala sesuatu hal kan. Yang penting kita bagaimana apapun yang sudah lewat kita jadikan pelajaran. Terus juga
lebih apa ya, lebih meminta restu lah saya kepada mami. Sama yang ini Bunda merestui? Udah dikenalin, berarti udah dikenalin ya Pak Bunda? Kenapa? Udah dikenalin. Nggak mungkin lah kalau saya. Udah jalan berapa lama Mas? Hah? Udah jalan berapa lama? Baru sebentar dari situ ke sini. Hubungannya masih Hubungannya masih. Oh, hubungannya. Ya kita lihat aja lah. Itu awal perkenalannya seperti apa Mas? Ya seperti itulah. Dikenalin apa? Dipertemukan sama Allah. Insya Allah. Mas Wer, lagi bangun rumah baru gimana nih? Alhamdulillah. Disitulah makanya saya lagi ekstra bekerja lebih keras lagi, karena membutuhkan satu apa ya? Yang tadi saya bilang, tenaga, pikiran, waktu banyak yang harus saya luangkan, saya korbankan, bisa mewujudkan semua. Karena finishing itu kan agak lumayan ya. Progresnya seperti apa? Udah alhamdulillah sekitar 75%. Dipersiapkan untuk kehidupan baru ya Mas? Kehidupan baru. Teman tua saya udah. Oke. Enggak, buat mami juga lah, buat mami. Nanti dipastiin pas menikah pas kejadian. Nggak tahu. Lihat nanti lah. Oke, teman-teman, sahabat. Terima kasih banyak. Berita selanjutnya, Lembaga Sensor Film memastikan parodi pembacaan teks proklamasi oleh Syakir Daulay tidak ada di film Imam Tanpa Makmum. Lembaga Sensor Film atau LSF memastikan bahwa parodi pembacaan teks proklamasi oleh Syakir Daulay tidak menjadi bagian dari adegan film di Imam Tanpa Makmum. Hal itu dijelaskan usai pengurus besar Sertifikat Mahasiswa Muslim Indonesia mendatangi LSF untuk mengadukan film garapan Syakir Daulay tersebut. Lebih lanjut, LSF juga menyebutkan bila unggahan video parodi dengan jadwal penyensoran film pun berbeda. Terlebih konten yang muncul di media sosial bukanlah ranah LSF untuk mengawasi. Sebelumnya PBSMMI mendatangi kantor LSF untuk mengadukan Syakir Daulay serta film garapannya atas parodi proklamasi yang diduga akan menjadi salah satu bagian dari adegan film. Unggahan parodi pembacaan proklamasi yang dilakukan Syakir Daulay juga sempat mendapatkan banyak komentar negatif dari netizen. Jadi itu kami jelaskan bahwa apa yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial, tidak masuk pada materi sensor yang disensorkan. Jadi kami hanya menerima pengaduan, aspirasi, bila hal-hal nanti mereka bermasalah dengan hukum, LSF bisa membantu menjembatani di antara kedua pihak ini, pemilik film dengan masyarakat. Demikian, silakan Pak, kalau mau ditambahkan. Ya, intinya Semi ini melaporkan mendapati ada materi promosi di IG, di media sosial yang mempromosikan film Imam Tanpa Makmum. Itu parodi pernyataan proklamasi. Dan dia bertanya apakah adegan itu ada di dalam film. Ya, kita sampaikan tidak ada, karena film itu sudah lulus sensor akhir Juni. Sedangkan materi promosi yang di IG itu kan 19 Agustus ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan materi film maupun iklan film yang sudah disensorkan di LSF. Dan materi yang ditayangkan di IG medsos itu tidak melalui lembaga sensor film. Demikian. Berarti kalau materi kan udah bukan ranah LSF lagi ya Pak ya? Demikian ya Pak? Kalau itu tayangnya di media sosial bukan ranah LSF. Ya. Di media sosial LSF belum bisa menilai itu, dan bahkan kalau itu dikhawatirkan tayang di bioskop, saya jamin tidak akan tayang karena nggak ada surat tanda lulus sensornya. Bioskop tidak akan menayangkan bahkan iklan yang tidak ada surat tanda lulus sensor. Jadi kita jamin bahwa itu aman, tidak akan ada ditayangkan sebelum film ini tayang.
kecuali dia sensorkan dulu. Dan kalau disensorkan tentu ada catatan nanti dari kita berdasarkan laporan-laporan tadi. Pak, yang jadi titik beratkan oleh Semi ini parodi yang seperti apa Pak? Mungkin Pak yang mereka keberatan tadi dia sebutkan. Ya, menirukan pernyataan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kan kemerdekaan para jomblo seluruh Indonesia merasa tidak bisa punya pasangan karena jomblo, dan keprihatinan terhadap jomblo-jomblo seluruh Indonesia. Itu aja saya kira. Dan mungkin maksudnya komedi, parodi, yang namanya parodi ya, tapi pasti ada masyarakat yang merasa tersinggung. Boleh aja, kan kita negara bebas, berkeberatan terhadap parodi itu boleh saja, silakan. Itu di luar domain LSF. Tadi kan sudah terinfo juga ya Pak ya, kalau ternyata banyak masyarakat yang melakukan somasi terhadap parodi ini. Terus tadi Pak juga sempat menyebut kalau ada mungkin saja surat lulus sensor ini dikembalikan. Itu nanti seperti apa Pak, mungkin syarat-syaratnya untuk kemudian itu bisa dikembalikan apa saja sih Pak ketentuannya? Ya, salah satu LSF itu bisa menerbitkan dan membatalkan surat tanda lulus sensor. Bagaimana proses penerbitannya adalah proses di mana si pemilik film menyampaikan materi film untuk dinilai, membayar tarif, kemudian disensor, kemudian terbitlah surat tanda lulus sensor. Dia terbit kalau tidak mengandung 6 hal yang sensitif: agama, kekerasan, pornografi, akan martabat, pelanggaran hukum. Kalau film itu clear dari 6 yang sensitif ini, pasti dia diberi surat tanda lulus. Nah, lalu bagaimana kalau ada film yang dibatalkan surat tanda lulus sensornya? Memang film yang dibatalkan surat tanda lulus sensornya film yang mengganggu ketertiban umum. Mekanismenya apa? Masyarakat bisa mengadu, atau film ini bersengketa. Ada beberapa kepemilikan yang mereka saling mengklaim ini film kami, ini film kami. Nah, itu biasanya diselesaikan di pengadilan antar mereka. Kemudian kalau hakim atau pengadilan memutuskan ini milik siapa, nanti SLS itu bisa dicabut, diganti namanya yang sah. Karena di SLS itu kan ada nama pemilik, ada judul film gitu. Jadi membatalkan SLS itu bukan sesuatu yang negatif. Artinya dia bisa diganti bukan siapa pemilik yang sah. Dia bisa diganti karena royalti. Berita selanjutnya, anak Eli Sugigi akan menikah dengan seorang TNI. Eli Sugigi memberikan restu kepada sang anak bernama Ulfi Damayanti jika ingin menikah. Sebagaimana diketahui, saat ini Ulfi tengah berpacaran dengan pria bernama Rido yang berprofesi sebagai prajurit TNI. Eli mengungkapkan sudah bertemu dengan Rido sebanyak 3 kali, dan dari pertemuan tersebut, komedian satu ini memberikan sebuah pesan supaya anaknya tak dipandang dari percintaan sang ibu yang sering bergonta-ganti pasangan. Hubungan Eli Sugigi dan Ulfi Damayanti kini telah akur setelah beberapa waktu lalu berseteru. Ulfi pun meminta supaya sang ibu tak menikah lagi sebelum ia dipersunting oleh pria idamannya. Nggak ada yang ribut. Nggak ada apa? Nggak ada yang ribut, udah nggak ada yang ribut, udah nggak ribut. Nanyanya semua ribut. Ya kan intinya Ini lambe ya. Enggak, Ulfi udah kita udah satu rumah, kita nggak ribut lagi. Walaupun aku sibuk, Ulfi sibuk, kita ketemunya cuma di rumah tuh Sabtu Minggu gitu kan ya. Tapi yang penting intinya sekarang aku sama anak ya sekarang waspada juga. Sekarang banyak lihat di luar sana yang anak-anak gadis ya, yang banyak yang aku suka bilang Ulfi hati-hati cara kalau jam 12 malam harus pulang sebelum, kalau malam minggu oke lah ya, tapi jam 12 harus di rumah. Dan cara berpakaian juga jangan terlalu seksi karena kan nanti mengundang lihat orang. Sekarang Ulfi anak Eli pakai hijab, kok anaknya seperti itu, ada aja kan netizen kan yang nggak suka gitu kan ya. Jadi kan Ulfi sekarang kerja di baju-baju ya, pokoknya dia di fashion, jadinya harus menjaga lebih pakaiannya aja sih biar tidak tidak terlalu. Sendiri gimana dikasih pesan mama, peringatin mama? Ya harus nurut juga, kan udah satu rumah juga, lagi nggak ada masalah apa-apa juga sih, sama mama lagi ada aja.
Gimana nih mau nikah kapan rencananya? Nikah kok. Ya, mau nikah, dapat calon udah pilihan dia seorang angkatannya. Jadi Ko Eli udah menyetujui, udah ketemu. Udah ketemu 3 kali ketemu. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga aku tidak mau dapat mantu seorang angkatan katanya dulu bapak aku tapi itu kan jodoh nggak tahu. Kalau emang anak udah pilihan itu ya udah. Kalau kayak Ulfi mungkin dapat TNI sering ditinggal-tinggal itu udah pilihan Ulfi gitu kan ya. Jadi aku sih selama jodoh yang penting dia baik, satu iman dan tidak tidak anakku emang bukan artis, jadi dia nggak mau juga bikin yang begini-gini sama cowoknya. Karena orang sekarang mau cowok baru aja langsung gini gitu kan. Enggak, jangan seperti itu. Udahlah, orang yang penting kita orang tua dia tahu bahwa anak kita itu mau nikah dengan benar-benar mau nikah, nggak usah bikin pansos atau kayak settingan apa nggak perlu. Tapi Poli udah menyetujui. Setuju, walaupun doain aja yang baik ya, semoga jodoh sampai nikah gitu aja. Kalau udah kenal berapa lama? Udah setahun. Kenalnya di mana? Dari teman ke teman aja. Dari Ulfi 6 bulan kenal sama Rido, baru kenalin ke aku gitu. Tentara atau polisi kok? TNI AA. Angkatan lain. Berarti siap tinggal dong, berlayar kalau gitu. Resiko. Saya udah bilang resiko pilihan dia. Soalnya dinasnya juga nggak di sini kan, jauh. Di Surabaya ya. Nanti bakalan ikut ke Surabaya berarti. Aku sih udah ngomong aku bakal ikut ke Surabaya aja nggak apa-apa gitu. Gimana Ko Eli? Gimana nih ditinggal? Kan emang kita kalau punya anak perempuan udah pasti siap diambil sama suami. Walaupun anak perempuan itu dia akan ngejaga ibu sebenarnya. Tapi aku karena aku wanita strong, aku kuat. Sekarang ada handphone, kita mau cepat naik pesawat bisa ke Surabaya, dia bisa nyengokin ibunya ke Jakarta. Jadi ya sekarang harus ikhlas karena juga ada anak laki-laki aku yang satu mungkin yang jagain nanti aku yang laki-laki mungkin ya mantu dapat mantu perempuan sama aja lah mantu anak sendiri. Yang penting di luar sana dia bisa jaga sikap, dia bisa jaga sama mertuanya, dia bisa jaga sebagai anak menantu. Ingat itu tinggal di bukan orang tua, itu benar mertua harus jaga lebih ngebedain mertua dan ibu sendiri. Nanti walinya gimana? Wali nikahnya siapa? Bapaknya selama masih ada bapaknya lah. Nggak dihubungin? Tapi bapaknya kan katanya nggak mau ketemu aku. Jadi katanya kalau nikah nggak mau ada mamahnya. Itu masih diomongin sih sebenarnya siapa yang bakal jadi wali aku. Soalnya kan ada abang juga. Ada abang juga. Jadi tapi abang tidak boleh kalau masih ada bapaknya kan. Jadi katanya bapaknya Ulfi nggak mau ketemu aku. Kalau nikah mama nggak usah ada. Bisa diatur, aku mah nggak apa-apa. Yang penting Ulfi nikah sama diwaliin sama bapaknya, pas peresmiannya, pas revisinya ada aku, kan sama aja dong. Jadi aku mah nggak mau egois. Itu anak saya yang gedein, saya yang sekolahin, saya kasih makan. Enak aja pasti kasih, nggak boleh tidak seperti itu. Yang penting semoga sih biasanya kan kalau kata orang kalau mau nikah dikasih jalan yang baik, kayak ada Tuhan yang mau dipertemukan gitu. Mungkin nanti hatinya kalau misalkan sama-sama keras mau sama ada dua-duanya di situ. Jadi kan kalau untuk kedepannya didoain aja yang terbaik karena kita nggak tahu gitu loh. Mungkin nanti hatinya yang di sana keras mau sama-sama ketemu gitu kan, bisa jadi nanti dari pihak cowok aku yang disinggung soal perang sindiran di TikTok dengan Ferry Irawan. Begini dari jawaban Vena Melinda. Vena Melinda terlihat menghadiri peliputan usai mengisi acara di stasiun televisi swasta di Kapten Tandean. Dengan raut wajah yang tegas, ibunda dari Verrell Bramasta ini menerobos kerumunan wartawan dan menolak untuk masuk melakukan wawancara. Khususnya soal pertanyaan terkait unggahan saling sindir lewat media sosial TikTok dengan mantan suaminya Ferry Irawan. Vena pun langsung memalingkan wajah sembari menuju mobil di area parkir. Disinggung lagi tentang Ferry Irawan, Vena Melinda pun memilih untuk mengalihkan pembicaraan terkait pesta ulang tahun anak bungsunya. Mbak Vena sendiri kalau untuk mencari uang sampai nanti tua tuh gimana Mbak? Apakah aman-aman aja tuh kayak gitu? Ya insya Allah. Sama. Ayo awas dulu, awas. Ayo bu langsung. Ini Fania ulang tahun mungkin seperti apa sih? Nanti ya tanggal 24 aku undang ya Fania ulang tahun. Dikitnya memang 4 ya.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.